Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali menjumpai teman-temanku sekalian. Saya berdoa dan berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan sukses senantiasa. Ya. Nah, saya akan memberikan semangat dorongan kepada teman-teman khususnya pioners-pioners yang mengerjakan Pi Network ya. Saya tertarik dengan sebuah komentar ya ketika seseorang terpengaruh dan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang negatif atau orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Nah, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini eh, realita hidup bahwa di sekitar kita lebih banyak orang yang menyukai hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika ada gosip-gosip yang negatif, kadang lebih cepat viral. Ya. Nah, eh, ada satu komentar yang bunyinya seperti ini, saudara. Hal inilah yang membuat saya pribadi kembali berpikir ulang untuk memahami dengan berbagai cara melalui kecerdasan mandiri terlebih dahulu. Dan saat itulah saya tinggalkan Pi Network kurang lebih sekitar 2 tahun lalu. Karena semakin berganti hari semakin pula banyak kejanggalan dari proyek yang mereka buat. Ya. Nah, jadi ada seseorang yang mengatakan bahwa meninggalkan Pi Network karena ada kejanggalan, saudara. Nah, kalau menurut saya bahwa uh, saya kurang sepaham dengan orang ini. Kenapa, saudara? Pi Network adalah yang pertama dikerjakan tidak dengan mengeluarkan tenaga. Memang, saudara, secara kalau dipikir kita menggunakan wifi atau kuota, iya. Tetapi pertanyaan saya adalah, saudara menggunakan wifi saat ini untuk apa? Apakah hanya untuk melihat-lihat Facebook, media sosial, dan lain-lain? Toh juga kenapa pada saat kita menggunakan wifi itu, kita menggunakan kesempatan untuk mengupload dan mendownload Pi Network, lalu hanya mengklik satu kali 24 jam. Lalu misalnya 2 tahun itu berlalu, kemungkinan besar ada potensinya untuk mainnet dan bisa merubah hidup saudara. Saya sering mengatakan kepada teman-teman semua bahwa anggaplah ya, kalau kita berpikiran positif, kita mengambil setiap peluang. Ketika saudara punya nomor undi, diberikan satu perusahaan nomor undian. Kalau orang yang berhikmat pasti mengambil nomor undian itu. Ya. Karena apa? Ketika kita mengambil nomor undian itu, maka kita berpeluang ada kesempatan untuk menang. Kalau kita tidak ambil, maka tidak ada, itu dijamin tidak ada kesempatan. Dulu saya ingat berapa tahun yang lalu, saudara, di dalam satu perkumpulan saya mengambil nomor undian dan ya hanya sebagai apa ya, tidak mengharapkan bahwa itu akan terjadi, tidak mengharapkan bahwa saya yang akan naik, tetapi karena kita mengambil undian, setiap orang yang memegang nomor undian, maka semua orang itu berpotensi untuk menang. Ketika kita sudah misalnya ada pengumuman baru kita tidak dapat, artinya kan kita sudah lega. Karena kalau kita tidak mengambil nomor undian, kita akan berkata bahwa kalau seandainya mungkin saya ambil nomor undian, saya punya potensi untuk naik. Dan orang yang memenangkan undian, dia memenang undian karena dia punya kesempatan untuk dapat nomor undian. Dan ketika menang saudara, maka dia akan senang. Untung saya mengambil nomor undian. Apalagi kalau undiannya mobil saudara. Nasabah-nasabah bank-bank kan gitu. Nah, sama halnya. Bahkan banyak sekali contoh-contoh teman-teman yang memberikan ilustrasi yang nyata tentang Bitcoin. Di dalam grup Pi Network tentunya ada yang berkomentar bahwa dulu harga Bitcoin, ditawari temannya dulu Bitcoin harga 10.000 tidak mau. Tetapi sekarang menyesal. Penyesalan itu selalu di belakang, saudara. Tidak pernah ada penyesalan di depan. Ya, saudara ya. Nah, jadi jangan terpengaruh, saudara, dengan ngomongan-ngomongan orang yang hanya melemahkan saudara. Sekarang pertanyaan saya, apa susahnya di Pi Network? Membayar kagak.
Ya, kuota ya kan saudara beli kuota juga hari-harinya. Itu tadi saya berikan kepada saudara ilustrasi. Kenapa tidak coba melakukan? 2 tahun ini dulu sudah mulai melakukan hanya dengan kata-kata negatif, akhirnya berhenti 2 tahun yang lalu. Kan sayang. Sekarang progres itu tetap berjalan. Kalau misalnya belum sesuai rencana kan ada hal-hal siapapun di dunia ini, saudara, termasuk orang yang sering menyinyir, saya percaya tidak akan pernah mulus hidupnya. Kita pun, itulah hidup. Saya adalah tipe orang yang pemberi semangat kepada teman-teman semua. Itu tipe saya. Saya hanya tidak mencari sensasi, menjadi reviewer, kemudian karena menjelek-jelekkan, lalu itulah menjadi profesi saya. Lalu dapat keuntungan. Tidak, saudara. Saudara harus paham bahwa saya punya channel YouTube 2 yang termonetisasi, dan ada satu media sosial lagi yang termonetisasi, dan itu lumayan besar. Tapi saya tidak buka kepada saudara. Ya, artinya apa? Saya telah membuktikan kepada diri saya, cukup kepada diri saya. Baru hari ini, bulan ini cair, dan wow, saya membuktikan saudara bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita capai, itu dimulai dari diri kita. Bukan dimulai dari orang lain. Bukan. Karena orang lain cenderung melihat kesengsaraan kita. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun saudara kadang-kadang seperti itu. Sepertinya tidak tega melihat kita sukses. Dan saya melihatnya juga pada saat terjadi di aplikasi VTube yang begitu viral. Sebenarnya tidak ada yang merasa dirugikan, member-member tidak ada yang dirugikan. Tetapi nanti orang rugi pada saat aplikasi itu ditutup, saudara. Apapun usaha, kita ingin berusaha, kalau kita dalam perjalanannya kita mau merintis karir kemudian ditutup, ya pasti tidak akan sukses, saudara. Itu logikanya. Kalau berbicara tentang masalah potensi, ya selalu ada dua jatuhnya aspeknya, ya. Dua hasilnya. Apakah untung atau rugi? Dan ini pun berlaku dalam dunia usaha real. Ya. Kalau kita selalu berbicara bahwa ini berpotensi merugikan, ya saudara, kita membangun usaha juga berpotensi akan rugi ketika tidak ada pelanggan yang datang. Tetapi saya adalah orang yang selalu cenderung positif dalam hidup. Karena itu saya ingin menularkan hal yang positif dalam kehidupan saudara, termasuk bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi. Kalau kita tidak terbuka dengan perubahan era ini, saudara, ya udah, kita akan tetap hidup di zaman dulu, sekalipun hidup di zaman sekarang, tapi pola hidup kita berada di zaman dulu, saudara. Tidak semua reviewer yang sering menyinyir aplikasi itu benar. Tidak semua juga, ya saya juga, misalnya ada aplikasi yang saya review, benar. Tetapi saya melihat kepada bagaimana saudara bisa survive. Contohnya VTube. Saya orang yang benar-benar mendukung saudara untuk menjalankan VTube, tetapi bagaimana memanfaatkan untuk bisa untung. Ya kan? Tapi kan faktanya ditutup, apakah dari manajemen atau dari manapun, nggak tahu lah ya. Saya nggak mau tahu terlalu jauh karena memang juga saya tidak pernah membayar di dalam. Hanya waktu itu yang terbuang. Nah, jadi biarlah ini mengubah pola pikir teman-teman semua, termasuk juga pernah dinyinyir aplikasi yang sekarang nama koinnya FCC, bisa di bisa di swap, saudara, lalu dikirim ke exchanger kita. Itu real ya. Sempat saya bahas juga kepada saudara, dan itu adalah masih satu komunitas dengan Pi Network. Nah, jadi ya ini adalah pengalaman-pengalaman saya pribadi. Kenapa saya memberikan semangat kepada saudara semua bahwa hidup ini kita harus aktif, jangan negatif. Kalau negatif dominan, maka kita akan cenderung jadi orang-orang yang pasif dalam hidup ini. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya. Motivasi ini buat teman-teman semua, sekalipun ada orang yang mengatakan saya bahwa motivator kampung, gak apa-apa lah, terima aja ya. Sukses buat teman-temanku semua. Tidak berat kok hanya mengklik petir, ya, tidak berat. Tetapi orang kadang terpengaruh dengan hal-hal negatif. Buang hal yang negatif dari hidup saudara, karena orang yang merasuki pikiran saudara untuk negatif tidak akan pernah peduli dengan hidupmu. Kalau tidak hanya ingin melihat kita terpuruk, ya. Sukses buat teman-teman semua. Saya pingin yang terbaik saudara-saudaraku hadapi. Alami. Salam kebaikan.